seseorang lelaki yang belajar ilmu hitam untuk melukai orang dan untuk balas dendam. Saya memilih angka kelahiran nomor 23. Zikri, kelahiran tanggal 23. Pengoleksi benda gaib, sering dibuli dan pernah mati suri. Karma baik seperti apa yang akan datang? Atau karma buruk yang tidak akan pernah pergi dari hidupnya? Saya menganalisa banyak hal di sini dan simbol-simbol rahasia dan ada barcode juga di sini. Saya menggambarkan juga banyak simbol-simbol yang sangat kurang bagus di diri Pak Fikri. Zikri. Saya melihat banyaknya unsur supranatural. Bukan spiritual lagi, tapi supranatural di atas spiritual. Ini karena faktor belajar atau karena faktor dia juga punya warisan, ini juga ada ya dua bidang. Ini saya analisa dulu. Kemudian saya lihat di sini pernah mengalami kejadian mati suri. Apakah betul? Awal saya mempelajari ilmu-ilmu spiritual tuh semenjak ayah kandung saya itu meninggal karena santet. Pokoknya Bapak harus menjual rumah ini dan uangnya dibagikan kepada kami. Bapak nggak bakal jual rumah ini. Kamu sebagai menantu nggak punya hak untuk itu. Saya hanya menuntut hak-hak istri dan anak-anak saya. Anak-anak saya perlu sekolah. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Bisanya cuma minta uang. Pak, maafin Bang Imron, Pak. Uang ini perlu untuk sekolah dan masa depan anak dan cucu Bapak sendiri. Ita, Bapak kecewa sekali sama kamu. Kamu sudah salah memilih suami. Bapak dan ibu kamu juga sudah kamu mau tinggal di mana? Kalau rumah ini dijual. Kalita, mending sekarang Kalita pergi deh. Bawa tuh suami Kalita yang nggak tahu sopan santun. Kurang ajar banget sama orang tua. Lihat aja, aku gak akan tinggal diam. Anak sama menantu mengurung-urung orang tuanya. Sudahlah, Pak. Nanti Bapak sakit. Aku ini masih kepala rumah tangga, Bu. Dan kita masih sehat walafiat. Pak! Bu, Bapak kenapa, Bu? Pak! 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 Tolong! Pak! Pak! Bu, Pak! Bapak! Pasti Bapak disantet. Siapa yang berani ngirim ini kepada Bapak? Aku harus bikin perhitungan sama dia. Aku bebas. Dulu kau membunuhku dan memisahkan aku dengan anak istriku. Bertahun-tahun kau kurung aku dalam golongku. Dan kini kau telah mati. Dan anak istrimu lah yang akan menerima pembalasanku. Gil, lu itu nggak habis ya kakek paha gua. Lu tuh pembunuh, tau nggak? Lu jangan asal main nuduh ya. Jangan sembarangan. Emang lu pikir gua nggak tahu? Hah? Lu pasti nyatet bokap gue ya kan? Gue liat dengan mata kepala gue sendiri. Bokap gue meninggal kesakitan. Dan di kupingnya keluar kelabang. Lu nuduh nggak ada bukti. Gua bisa laporin lo ke polisi, paham? Lu laporin ke polisi sekarang. Lu laporin ke polisi. Sebelum lu laporin, gua lu. Hah? Masih mau ngelawan lo? Hah? Lu pasti pakai ilmu hitam ya? Hah? Lu pasti pakai ilmu hitam kan? Keluar lo dari sini. Keluar. Awas lu. Awas lu ya. Lihat. Adik kamu. Adik kamu kelakuannya. Bikin pusing aja. Ponakan yang udah ditinggalin sama ibunya juga meninggal karena santet. Apa benar ya bapaknya si Zikri meninggal karena disantet menantunya sendiri? Zikri, almarhum bapakmu telah mewariskan rumah ini untuk 11 anaknya. Terserah rumah ini mau diapakan. anak Bapak kan ada 11, Bu. Pasti menyatukan semua pikirannya agak susah kayaknya, Bu. Iya, kakakmu yang perempuan masih di Taiwan. Nggak mungkin dia pulang ke sini. Ibu sih pesan akan menerima semua hasil keputusan apapun itu.
Lita sama suaminya juga mana lagi? Masa dia nggak mau kesini? Kenapa dia nggak mau ikut musyawarah? Dek, kamu kenapa, Dek? Kenapa kamu? Dek! Bu, ini kasusnya sampai ke Bapak, Bu. Dek! Dek! Gak salah lagi sih. Ini semua pasti ulah dari Imran. Yang kedua itu keponakan meninggal di depan saya. Saya masih ingat kejadian itu. Waktu itu keponakan dimandiin oleh kakak kandung saya. Terus si airnya saya ambil. Karena kan waktu kejadian itu keponakan itu menceritakan siapa yang membunuhnya, kesurupan gitu. Keponakan saya ambil airnya, saya bawa ke rumah orang itu. Imran, aku nggak akan membiarkan kamu berkeliaran dengan damai. Tunggu aja, Imran. Lihat aja, Imran. Gue nggak akan bikin hidup lu tenang. Balaskan dendammu, Zikri. Balaskan. Ron! Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Mau kemana kamu? Imran pelakunya, Bang. Mana buktinya? Apa Abang nggak sadar? Cuma Imran doang yang mau rumah ini, Bang. Kalau dia sampai kuasain rumah ini, Bang, satu persatu bakal mati, Bang. Kalau emang Bang Imran seperti apa yang kamu tuduh, Abang gak akan tinggal diam. Kamu harus punya bukti yang kuat. Ngerti kamu? Aku bakal bunuh Imran. Mana Imran? Hah? Imran! Keluar lo! Nih! Gue bawa ini! Ayo pemandian jenazah ponakan gue! Zikri, kamu ngapain sih teriak-teriak kayak begini? Ini udah malam, kamu gak malu sama tetangga? Udah, Kak. Gak usah belain suami kakak. Sekarang mendingan suruh keluar. Imran! Keluar lo! Ada apa ini? Hah? Lo ngapain lagi pasti dia? Sudah! Lepasin! Lepasin! Jangan mempermalukan diri sendiri. Selalu saja. Setiap masalah keluarga besar kalian selalu timpakan kepada saya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa yang kalian fitnahkan. Kepikiran pun enggak. Baik, Bang. Kalau gitu saya mohon maaf. Ayo Zikri, kita pulang sekarang. Awas lo Imran! Pergilah kau bertapa di rumah dukun di kampung sini. Kau akan mendapatkan ilmu yang kuat hingga kau bisa membalaskan dendam pada kakak iparmu. Zikri, gimana keadaan kamu, Nak? Bu, aku mau minta izin sama Ibu. Aku mau pergi sebentar. Kamu mau kemana, Nak? Aku harus belajar untuk ngalahin Imran, Bu. Aku yakin banget kalau Imran itu bukan manusia biasa, Bu. Ibu tidak setuju. Dia akan menguasain rumah ini, Bu. Dan satu persatu keluarga kita akan dihabisin, Bu. Zikri, kamu jangan asal tuduh. Tidak ada bukti Imran melakukan sesuatu. Aku nggak peduli, pokoknya aku akan berangkat dan aku akan kembali lagi dan aku akan balasin dendam aku atas nama keluarga besar, Bu. Jangan. Jangan, Zikri. Dari situ saya belajar sampai ke Bali, ke Ponorogo, ke Cianjur juga. Mulai dari berpuasa sampai pasang susu saya lakukan. Tujuan saya pokoknya saya ingin membalaskan dendam. Gue akan balas dendam atas kematian kalian. Siapa lu? Hah? Aku akan memberikanmu kekuatan. Maksudnya? Aku akan menolongmu membalaskan dendam itu. Tapi dengan syarat. Sebagai imbalan ritual ini, kamu akan mempunyai kemampuan mengirim benda-benda mistis ke tubuh seseorang. Dan ingat, kamu punya pantangan. Jangan sekali-kali lewat di bawah jemuran. Saya 11 bersaudara. 11 bersaudara? Ya, jadi kalau di suku kita itu laki-laki yang mempunyai hak ya, hak untuk ini apa menepati rumah orang tua. Iya. Cuman di sini yang jadi masalah itu yang sampai saya jujur aja sekarang saya masih dendam sih. Jadi yang ribut itu bukan kebanyakan yang bukan
saudara kandung, tapi di sampingnya seperti ipar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Zikri, Zikri. Ngapain kalian di sini? Zikri, kami akan tinggal di sini lagi. Kalian nggak boleh tinggal di sini. Lita itu masih berhak atas rumah ini. Dan gua sebagai suaminya, gua harus memastikan kalau Lita akan mendapatkan haknya. Lu nggak usah pura-pura ngecek haknya Lita ada apa nggak di sini. Gue tahu, lu di sini itu pengen nguasain rumah ini ya kan? Sudah. Ada apaan sih? Zikri, jauh-jauh berburu nyari ini. Masih kelihatan lemahnya. Ternyata ilmunya lebih kuat daripada aku. Sudah Zikri, Imron. Kalian ini bikin malu aja. Berantem terus. Hei. Mau kemana? Apa-apaan nih? Mulai saat ini, kamar ini jadi kamar gua dan Lita. Dan kamar lo pindah ke belakang. Sampai kapanpun lo nggak bakal bisa kalahin gua. Mau lo berburu kemanapun, gua pasti di atas lo. Dan lo akan selalu berada di bawah kaki gua. Kayak ulet. Sabar, jangan emosi. Ibu yang mengizinkan mereka menempatin kamar kamu, Zikri. Kamu kan masih bisa menempatin kamar kecil di belakang. Dan kamu juga belum menikah. Lita dan Imron membutuhkan kamar yang lebih besar. Kamu mau kan mengalah dulu? Ibu kenapa sih, Bu? Selalu belain Imron, Bu. Dia udah bunuh bapak. Bahkan keponakanku. Jadi korban juga, Bu. Cukup. Ibu tidak mau mendengar itu lagi. Kamu nggak boleh menuduh. Imron itu benci sama bapak. Dan dia pasti bunuh bapak. Semua keluarga yang di sini jadi berantakan, Bu. Zikri! Bang, pokoknya aku harus balas dendam sama itu orang, Bang. Aku juga nggak setuju. Pas pertama kali ibu kita bilang, dia akan tinggal di rumahnya. Dia itu bukan keluarga inti dari keluarga ini. Dan dia nggak punya hak atas rumah ini dan warisan bapak kita. Aku janji, aku akan bantu kamu untuk mengusir Imron dari sini. Abang mendingan sekarang istirahat. Ya, aku juga capek, aku mau istirahat. Mungkin gua kalah dua fisik sama lo. Tapi lo lihat nih, apa yang gua kirim buat lo. Lita! Siapa yang melakukan ini? Sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Kenapa paku-pakunya balik lagi ke badan aku? Itu suara Zikri. Kamu tunggu di sini ya. Sebentar. Zikri! Bu, nggak tahu, Bu. Dada Zikri sakit, Bu. Kayak ketusuk-tusuk paku. Jangan-jangan lo yang ngirim paku itu ke Lita, ya kan? Selama ini kita nggak tahu Zikri itu pergi kemana, dia belajar di mana. Mungkin saja dia belajar ilmu santet. Jangan nuduh sembarangan lo. Zikri, jangan kasar kamu. Kalian semua nggak ada yang tahu ya. Selama ini yang nyantet keluarga kita tuh Imron. Mana buktinya? Sekarang lo lihat sendiri kan, Lita sakit. Dan sekarang sakitnya itu pindah ke lo. Aku akan mengeluarkan paku yang berada di dalam tubuh Zikri agar mereka semua melihat. Zikri, kenapa dada kamu keluar paku? Lihat, ini dia. Sudah jelas buktinya. Zikri, sekarang juga lo pergi dari rumah ini. Karena lo udah bahayain orang-orang di rumah ini. Sekarang keluar! Keluar! Gua nggak mau. Lepasin jangan. Pergi. Lepasin. Keluar dari sini. Gua tahu. Lu pasti yang nyantet gue ya kan? Gua nggak lakuin apa-apa. Gua cuma kirim balik santet itu kepada pengirim. Berarti lo yang melakukan. Kok tahu caranya balikin santet itu? Berarti lu punya ilmu santet ya kan? Cukup, Zikri! Sekarang kamu pergi dari sini!
Kamu selalu bikin onar di rumah ini. Sekarang kamu telah menyalahkan Imron terus. Bu, tapi ini benar, Bu. Mulai dari kematian bapak kamu, ponakan kamu, sekarang kamu menuduh Imron menyantet kamu. Ibu sudah muak dengan semua ini. Bu, Ibu! Lo mau kemana? Lo mau kemana? Mendingan lo pergi dari sini sekarang. Aja Kak. Aku nggak bisa bantu kamu kali ini. Aku harus tenangin ibu dulu. Seandainya keluarga yang lain tahu, mereka akan kecewa sama kamu. Sering terjadi dibacok nggak Pak? Dibacok orang dan nggak mempan. Ya kalau ini aja yang jebol sih. Ada. Pernah jebol. Aduh. Oh iya Robi, ada bekas luka jahitan di sini. Pelan-pelan. Pitak. Itu golok. Udah lama waktu kuliah. Waktu kuliah udah pasang belum ya? Udah sih. Udah. Berarti nggak berhasil ya Pak kembali? Bukan, waktu itu kan saya ngelanggar pantangan. Apa itu pantangannya yang dilanggar? Nggak boleh lewat apa? Atap. Bukan jemuran sama minum. Kebetulan lu kemari, hah? Gua butuh duit. Bagi gue duit. Bang, saya nggak ada duit, Bang. Saya baru aja diusir ya. Banyak ngomong lu. Mana? Buruan! Nggak ada, Bang. Lu mau ngelawan lu ya? Hah? Tahan pukul juga lu. Kepala juga lu, hah? Lu tahu kan daun kelor ini bisa ngilangin kebal? Gue ngelewatin jemuran. Bang, ampun, Bang. Bang, ampun, Bang. Siapa itu? Woi, jangan kabur. Bang, kamu nggak apa-apa? Tolong saya. Kepala saya sakit. Ayo, ke rumahku aja. Nama kamu siapa? Maria. Zikri. Kenapa, Bang? Enggak. Saya kagum aja. Ada orang cantik mau nolongin orang yang nggak dikenal. Kan tugas kita nolongin sesama, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maria, ini siapa ya? Saya Zikri. Saya mamahnya Maria. Saya Zikri. Kepala kamu kenapa? Luka? Tadi saya lagi jalan, terus dipukulin sama preman. Tapi untung ada Maria yang bantuin saya sih. Maria, sudah kamu bantu lagi untuk membersihkan lukanya ya. Iya, Pak. Jangan lupa juga disediakan minum. Ya, ayo, silakan duduk. Ya, misi ya, Nak. Semua ini gara-gara Imron. Aku jadi diusir dari rumah dan berurusan sama preman. Tunggu aja. Aku akan minta bantuan Bang Jaka untuk usir dari rumah. Dan saya juga lihat Pak Zikri kalau baiknya sama orang semuanya dikasih, bahkan kepala-kepalanya juga kamu kasih uang ataupun jasa koneksi, semua kamu hadirkan. Kalau orang tersebut baik, tapi kalau dihianati jangan sekali-sekali sentuh Pak Zikri karena dia akan kayak bagaikan hunus di pedang kemudian palanya. Psh. Seperti itu. Apakah betul? Betul. Bang. Ayo Bang, tolong bantuin Zikri Bang. Abang kan udah janji. Aku nggak bisa ngusir Imron dari rumah ini sih. Abang ini gimana sih Bang? Kalau si Imron masih di rumah ini terus Bang, sedikit demi sedikit semua bakal dikuasain sama dia Bang. Kamu tahu kan, Ibu tuh sangat membela si Imron itu. Aku nggak mau ikut-ikutan diusir dari rumah ini karena perseteruan kalian. Abang gimana sih? Abang kan udah janji mau bantuin Zikri. Sudahlah Zik, kau minta maaf ya sama dia. Biar permasalahan ini selesai. Pengkhianat ya! Apa-apaan ini? Zikri, Jaka, kalian itu udah gede, masih juga suka berantem. Zikri, kamu itu sukanya ngajak saudara kamu berantem semua. Pokoknya kamu sekarang juga pergi dari sini. Iya. Tapi Ibu lihat nanti. Suatu saat pasti Ibu bakal nyesel udah ngusir Zikri dari sini.
pengkhianat kayak Bang Jaka harus dikasih pelajaran. Aduh. Kamu kenapa, Jaka? Aduh. Jaka, kamu kenapa, Jaka? Gak tahu Bu, tiba-tiba dada Jaka sakit sekali. Dadamu gimana? Iya Bu, tapi ini tiba-tiba rasanya Bagus. Gua nggak perlu turun tangan langsung untuk nyingkirin Jaka. Saya Bapak juga Saya bertemu juga Roy? korban santet juga. Hah? Korban santet juga. Bapak juga? Iya. Waktu itu, tapi ini cerita dari istri saya. Jadi saya kan dog lover juga. Jadi suatu saat nemu ini apa? Semacam kain berwarna merah. Itu dalamnya ular kepala 2. Abang, pokoknya abang jangan dendam lagi ya. Apalagi sama Bang Imron. Kan gitu-gitu, Bang Imron kakak ipar abang. Lagi juga gara-gara Bang Imron kan kita jadi jodoh, ya kan Bang? Iya. Istri aku yang cerewet, tapi baik. Yaudah, kalau gitu aku mau berangkat kerja dulu ya. Siap, Bos. Oh iya. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Bang. Dah, Bang. Dah. Handphone ketinggalan lagi. Nih. Kamera punya siapa? Maria! Kenapa, Bang? Ada yang ketinggalan? Kok binatang pada mati semua sih? Itu ular apaan sih? Bang. Kamu kenapa, Bang? Tidak ada apa-apa dengan hasil labnya. Semua normal-normal aja, Bu. Sayang. Tinggal pulang aja. Peng, kenapa Peng? Aduh, Peng. Tolong! Tolong! Kenapa, Pak? Saya ngelihat ular kepala 2. Ular kepala 2? Itu pasti santet. Apa jangan-jangan ini perbuatan ular kepala 2 itu tadi? Sama kayak Bang Jikri kejam-kejam. Kalau begitu, kita cari ularnya. Semuanya berpencar. Bila menemukan ularnya, bacakan ayat kursi. Ayo berpencar. Hei, saya menemukan ularnya. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran. Ayo. Terus 7 hari sebelum meninggal, ibu saya cerita datang ke rumah saya. Kamu harus berobat ke orang pintar. Ini kamu. Waktu itu saya sakit demam terus. Kenapa kamu tidak kasih tahu ibu kalau kamu sudah menikah, Nak? Maaf Bu, Zikri pikir ibu udah gak peduli lagi sama Zikri. Kalau Maria tidak kasih tahu kamu sakit, ibu tidak bakalan tahu kalau kamu sudah menikah, Nak. Sekarang kamu berobat sama orang pintar. Kalau kamu sudah sembuh, kamu pulang ke rumah. Maafkan ibu telah mengusir kamu.
Tapi ada yang menjadi satu pertanyaan di kepala saya. Di bagian di dahi ada 3 mustika yang dipasang. Kamu sadar tidak waktu dipasang tuh dari bagian sini, sini, dan sini? Betul, ini dipasang berlian. Berlian semuanya. Aku akan membantu sebisa aku, semaksimal mungkin. Akhirnya kamu sembuh juga. Mbak, sebenarnya apa yang terjadi sama saya? Kamu diguna-guna. Ini pasti kerjanya si Imron. Mbak, tolong tambahin kekuatan saya dari sebelumnya, Mbak. Bang, kamu jangan kayak gitu. Saya nggak minta izin dari kamu. Ayo, Mbak. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Zikri nih, Bu. Kenalin, ini istri baru Zikri. Halo, selamat datang. Selamat ya. Maria. Imron, pernikahan yang dilakukan oleh Zikri dan istrinya adalah pernikahan diam-diam. Kamu lihat, sekarang dengan bangganya dia memperkenalkan istrinya kepada ibumu. Dia memang benar-benar tidak bisa menghargai keluarga besar ini. Selamat ya. Istri kamu cantik sekali. Semoga pernikahan kalian langgeng. Buat apa sih kalian nyelamatin dia? Hah? Dia itu menikah diam-diam, tidak menghormati tradisi keluarga besar. Lihat Zikri, Imron masih menyimpan perasaan tidak suka padamu. Dan dia masih menjadi orang yang serakah. Dan dia menginginkan rumah ini dan seisinya. Zikri, jangan pergi dulu Zikri. Kalian ini kenapa? Sabar. Jangan emosi melulu. Zikri, kamu kan capek. Istirahat dulu di dalam. Ya. Mereka datang lagi. Akan kubuat suasana rumah ini semakin gaduh. Jadi kalau tiap maghrib tuh saya nggak betah di rumah, pengennya keluar rumah aja terus. Kalau saya bicara ke istri saya nggak menanggapin, saya pukulin tuh istri saya. Dipukul ya istri? Sampai ininya luka-luka. Pokoknya saya pengen keluar dari rumah itu aja. Bang, kamu masih kesel ya? Bang, aku mohon, kamu tuh mesti jaga sikap kamu mesti lebih tenang. Maksudnya? Aku nggak mau kalau kepulangan kita ini bawa efek negatif buat kamu. Maya, kamu bisa diem gak sih? Kamu dari tadi ngomong mulu. Kamu nggak tahu ya? Itu situasinya lagi panas kayak gini, kamu malah ngomong mulu. Mau kamu jadi marah sama aku sih? Aku kan cuma ngasih tahu kamu doang. Kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Aku tahu apa yang harus aku lakuin di rumah ini. Zikri, lihat. Istrimu tidak peduli padamu. Bahkan dia diam saja. Maria, kenapa kamu diem aja? Kamu nggak hargain aku. Bang, kamu tega kasar sama aku ya? Enakan juga di luar. Lega. Pada dalam sumpek. Kalau mereka terus-menerus di luar rumah, aku tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Maria, aku minta maaf ya. Tadi aku hilaf. Kamu gak mau maafin aku? Kamu kok berubah ya? Tadi di dalam kamu marahin aku. Sekarang kamu jadi orang yang berbeda. Ya aku maaf. Tadi mungkin aku emosi. Udah ya, jangan marah lagi.
tapi ada satu barcode loh di sini. 4432 barcode. Kamu sebenarnya, mohon maaf kalau saya bongkar, karena ini barcode di sini adalah barcode rahasia. Tapi kamu jawab jujur ya, karena saya udah bantuin kamu harus kerja sama. Saya kok ngerasa hawa nafsu kamu terhadap seorang sepasang itu diragukan. Jadi ketika kamu punya pasangan atau apa, itu selalu gagal dan fail. Betul. Tuh, saya pernah gagal di rumah tangga karena ada gesekan dari keluarga juga. Jadi keluarga saya itu menjelek-jelekan istri saya kepada ibu saya. Terus ya secara halus, secara kasar juga mereka mainkan. Akhirnya cerai. Bu, Ibu kenapa sih membiarkan si Zikri dan si Maria tinggal di sini? Aku nggak suka sama mereka, Bu. Kerjanya males-malesan, nggak pernah bantuin urusan rumah. Lita, Zikri itu punya hak rumah ini. Ibu nggak mungkin membiarkan Zikri luntang-lantung di luar. Rumah ini kan cukup besar untuk anak dan cucu. Memang si Zikri ikutan bayar listrik, Bu. Sekarang tuh listrik semuanya naik. Harusnya siapapun yang tinggal di rumah ini itu ikutan bayar listrik. Bukannya cuma make doang. Udah makainya paling banyak tuh dia. Zikri ingin menikmati kekayaannya sendiri dan dia tidak akan pernah ingin berbagi kepada yang lain. Loh, Bu, Ibu mau kemana? Kok ditinggalin masakannya, Bu? Bu? Aku heran deh sama abang. Kalau di luar rumah tuh abang baik banget. Tapi kalau udah di dalam rumah abang bawaannya marah-marah mulu. Aku juga nggak tahu kenapa kayak gini. Kenapa, Bu? Kalian itu bisanya cuma tidur aja. Bikin beban di rumah ini. Bu, kok tiba-tiba Bu ngomong kayak gitu sih, Bu? Kalian kan tinggal di sini. Seharusnya kalian bisa mengurangi beban di rumah ini. Kalian kan tidak bayar listrik, tidak urus rumah, terutama kamu, Maria. Kok salah Maria, Bu? Kamu tidak bisa menjadi menantu yang baik di sini. Seharusnya kamu urus dapur, beres-beres rumah. Zikri, istri kamu itu pemalas. Zikri, ini memang hasutan dari Lita agar istrimu dipandang jelek di mata ibumu. Jangan mau ditindas. Kau harus melawan, Zikri. Kau harus melawan. Kalita hasut ibu apaan sampai dia bisa ngomong kayak gitu? Itu bukannya hasut tapi kenyataan. Udah cukup. Aku capek denger orang-orang berantem terus. Aku bisa manfaatkan keadaan ini untuk memojokkan Zikri. Ngapain kita miara tukang santet di sini? Kalita denger ya, kalau Zikri itu tukang santet, bisa dia santet mulut Kalita yang jahat itu. Aku udah capek tinggal di sini, aku mau pergi aja. Maya! Udah, biarin aja dia pergi. Kamu jangan sok nahan. Kalita, untung Kalita kakakku ya. Kalau nggak aku udah ngelakuin sesuatu buat Kalita. Lepasin. Zikri! Sepertinya aku harus melakukan ini. Maafkan aku, Lita. Aku terpaksa harus membuat kamu sakit. Agar Zikri dan Maria bisa terusir dari rumah itu. Tunggu, Maria. Bu, aku marah. Semua orang hasut ibu. Semua orang ngejelekin aku supaya ibu tuh nggak suka sama aku. Aku minta maaf ya atas perkataan ibu sama kakakku tadi. Aku nggak tahu kenapa mereka benci banget sama kamu. Aku nggak nyalain ibu, Mat. Cuma aku merasa ada yang aneh aja di rumah ini. Rumah ini tuh seperti di neraka. Kamu akan menyesal karena telah melawanku, Zikri. Lita, kamu kenapa? Aku disantet ini, Bu. Aku diserang, Bu. Pasti disantet, Bu. Kalita. Bu, Kalita kenapa, Bu? Ini adalah santet yang dikirimkan Zikri untuk Lita. Kamu jangan pura-pura nggak tahu, Zikri. Ini pasti kerjaan kamu sama istrimu kan yang nyantet aku. Jika tiba-tiba Maria berantem dengan Lita, lalu Lita sakit dan Maria dituduh telah menyantet. Kalita jangan sembarangan dong. Zikri itu nggak bisa santet. Kamu
Kamu jangan telan ludah kamu sendiri ya. Kamu sendiri kan yang bilang kalau Zikri mau, dia kapan aja bisa nyantet mulut aku yang lancang. Lupa kamu? Kak. Apa-apaan sih? Tenang. Ibu, kenapa orang seperti mereka ini bisa tinggal di rumah kita, Bu? Mereka ini berdua jahat, Bu. Mereka nggak suka sama Lita. Karena Lita itu selalu kasih tahu semua kenyataan tentang mereka. Benar, Maria memang bisa melakukan santet. Usir dia, Bu. Usir dia. Maria, kamu telah membawa pengaruh buruk terhadap Zikri anak saya. Kamu tinggalkan Zikri dan pergi sekarang juga. Ibu ngomong apaan sih, Bu? Dia istri aku, Bu. Dia orang yang baik. Kalian semua yang jahat, tau nggak? Udah cukup. Zikri, aku minta cerai sekarang. Mar, kamu sabar dulu ya. Kamu gak usah minta cerai sama aku. Kamu gak usah kemakan omongan mereka, Mar. Maria, Zikri tidak menyayangimu. Dia hanya berpura-pura. Dan dia lebih memilih tinggal di rumah ini untuk memanfaatkanmu. Jadi Mas, kamu gak usah ngelak. Aku tahu kamu cuma manfaatin aku doang kan. Terus nikahin aku supaya kamu dapat tempat di rumah ini. Mar, gak kayak gitu. Dulu aku emang diusir sama ibu. Tapi semenjak aku nikah sama kamu, aku mulai dapat simpati dari ibu lagi. Ya aku benar-benar cinta sama kamu, Mar. Aku udah gak tahan. Aku mau pergi dari rumah ini. Rumah itu benar-benar panas seperti neraka. Hampir setiap hari banyak pertengkaran. Hingga suatu saat ibu saya meninggal. Ibu maafin Zikri, Bu. Zikri, Imranlah yang menjadi penyebab dari semua ini. Imran! Ini pasti ulah lo kan? Lo tuh jangan asal nuduh sembarangan. Ibu meninggal karena sakit jantung. Udah diperiksa dokter tadi. Nah, lo kemana aja waktu ibu meninggal, ha? Berisik. Ini pasti perbuatan lo ya kan? Lo berani lawan gua. Ayo, gua ladenin lo. Ayo, sini. Kita selesaikan duluan. Hah! Cuma segitu kemampuan lo, hah? Sudah berhenti. Ibu kalian ini baru saja meninggal malah pada berantem. Dan kalian saling mendoakan. Saya hanya melindungi diri. Nih, Zikri duluan yang mulai. Imran pasti akan semena-mena semenjak ibu meninggal. Dia pasti akan menguasain rumah ini. Dan gak ada orang yang akan menghalanginya. Hanya aku yang bisa. Aku harus dapetin ilmu yang lebih besar daripada Imran. Kenapa lo diem aja? Gak berani lagi, kapok. Hoi, Zikri! Emang panas auranya kayaknya, Pak ya? Panas, ya. Apalagi ada perseteruan internal. Betul ya, Kakak beradik ya, Pak ya? ya. Kamu ada gambar lukisan macan ya? Coba kamu ingat lagi deh. Saya ada di sini ada gambar macan gitu loh. It's real gitu. Ada tato kah? Oh, kalau saya nggak ada tato. Tapi ada lukisan macan di sini. Mungkin karena saya suka macan. Oh, kamu suka Simbol fight-nya. Mbak, saya mau kekuatan yang lebih. Karena Imran masih terlalu kuat buat saya, Mbak. Baiklah. Imran, keluar lu dari sini! Zikri! Suruh Imran sekarang keluar! Udah Bang Zikri. Apa-apaan sih? Kalian ini kan masih satu keluarga. Nggak usah berkelahi lagi, Bang. Lu nggak usah ikut campur! Imran, keluar! Lo udah berani datang sini ya? Udah kuat. Pasir nggak? Gue mau lu keluar dari sini, Imran. Lu mau bawa pengaruh buruk buat keluarga gue. Kalau lu nggak pergi, gue habisin sekarang juga, Imran. Ya. Gue bakal pergi. Tapi gue mau ambil barang-barang gue dulu. Kenapa kamu bisa kalah dari si Zikri? Mana kekuatan kamu, mana? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku nggak mau sampai terusir dari rumah itu. Kalau aku sampai terusir dari rumah itu dan itu terjadi, itu pasti semua karena salah kamu. Kamu kenapa sih biasanya marah-marah terus? Sekarang itu Zikri lebih hebat daripada aku. Gak gampang buat ngalahin dia. Dan aku harus berguru lagi mencari ilmu untuk bisa ngalahin dia. Kamu bantu aku dong. Jangan terus mendesak aku. Aku nggak peduli. Yang aku minta sekarang, kamu ceraikan aku. Ceraikan aku sekarang. Kamu lakukan, Imran!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya ada yang bertengkar di rumah Zikri. Iya Pak Ustadz, bukan cuma bertengkar, tapi berantem. Malahan mau sampai bunuh-bunuhan Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Baiklah, saya akan periksa ke sana ya. Kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada apa Pak Ustadz? Saya sebagai RT di sini sering mendengar di rumah ini terjadi pertengkaran. Kenapa ya? Astagfirullah. Ada apa Ustadz? Zikri, maafin kakak selama ini jahat sama kamu. Sebenarnya Bang Imron yang bikin kakak tuh fitnah Maria. Dan Bang Imron juga yang bikin bapak jadi meninggal. Maafin kakak, Zikri. Usir dia! Usir dia! Kalita! Kalita jangan di sini lagi sekarang. Mending Kalita pergi dari sini, buruan! Sepertinya sosok jin berkepala kerbau itu yang mempunyai pengaruh buruk di rumah ini. Zikri, sabar. Dia ini kakakmu. Jaka. Iya Pak Ustadz. Apakah di rumah ini ada sosok jin berkepala kerbau? Jin berkepala kerbau? Kau bisa melihatku? Aku akan mengusirmu dari tempat ini. Rasakan ini! Ustadz, kenapa Ustadz? Pergi kamu dari sini. Kau tahu saya ikut campur dengan segala urusanku di rumah ini. Kamu yang harus pergi dari rumah ini. Jangan ganggu mereka. Awas lo ya. Sampai kapanpun, kau tak akan bisa menandingi kekuatanku. Alhamdulillah, bismillah. Panas! Kekuatanku yang di luar rumah ini. Alhamdulillah. Cepat kamu ambil golok tua yang ada di dinding. Lalu kubur. Emangnya kenapa dengan golok itu Pak Ustadz? Golok ini ada sarang jin dan mempengaruhi seluruh anggota ini menjadi amarah. Jangan-jangan yang sering aku lakuin kepada Maria karena pengaruh dari hiasan golok tua itu. Ada suatu orang di kota di Garut tuh sakit, gak lama meninggal waktu mau cabut susuk saya yang di belakang. Gawat. Mbak aja nggak bisa ngeluarin susuk di badan aku. Sampai dia meninggal kayak gini. Ada apa Zikri? Tolong kamu ceritakan. Di badan saya banyak susuk ya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Susuk? Untuk apa? Saya ingin kebal Pak Ustadz. Kebal terhadap apa Zikri? Saya ingin balas dendam. Astagfirullahaladzim. Balas dendam? Itu tidak baik Zikri. Hati kamu tidak akan tenang. Tapi sekarang saya sadar Pak Ustadz. Dan saya ingin tobat. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Kamu akan saya ruqyah supaya susuk dan pengaruhnya keluar dari tubuh kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, panas Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kamu sudah selesai diruqyah. Tolong kamu jangan lakukan perbuatan itu lagi ya. Karena itu perbuatan musyrik. Ya Pak Ustadz.
Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang biasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Selain membuat kita nyaman, makhluk-makhluk gaib juga tidak akan betah tinggal di rumah itu. Itulah sebabnya ketika kita memasuki masjid akan terasa dingin seperti AC. Bukan karena adanya AC, tetapi bekas dibacakannya ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi kepada diri saya adalah sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita menyembah dan memohon perlindungan.